Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang kembali di perkuliahan pelayanan publik. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu keluhan masyarakat dan bagaimana hal ini menjadi cerminan dari karakteristik pelayanan publik yang baik maupun yang masih perlu diperbaiki. Secara sederhana, keluhan adalah ungkapan ketidakpuasan, kecewaan, atau ketidaksesuaian antara harapan masyarakat dengan layanan yang diterimanya. Namun, dalam pandangan pelayanan publik modern, keluhan bukanlah masalah yang harus dihindari atau dianggap mengganggu. Sebaliknya, keluhan adalah sumber informasi paling berharga. Ia berfungsi sebagai cerminan yang memperlihatkan seberapa jauh kualitas layanan yang diberikan sesuai dengan standar dan kebutuhan masyarakat. Lalu, apa hubungannya dengan karakteristik pelayanan publik? Nah, karakteristik pelayanan publik adalah sifat-sifat dasar yang harus dimiliki oleh setiap pelayanan agar dikatakan layak dan berkualitas. Jika salah satu karakteristik ini tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar akan muncul keluhan yang ada di masyarakat. Jadi, keluhan adalah indikator apakah instansi pemerintah sudah menjalankan tugas sesuai dengan prinsip pelayanan publik atau belum, ya. Nah, berikut adalah karakteristik utama pelayanan publik beserta contoh-contoh nantinya akan kami sampaikan, ya, kaitannya dengan keluhan. Pertama, karakteristik terkait dengan sederhana, jelas, dan transparan. Nah, di sini layanan harus memiliki prosedur, ya, syarat, biaya, dan waktu yang sudah dipahami. Jika tidak jelas, maka muncul keluhan seperti syaratnya berbelit-belit atau tidak tahu harus bayar berapa. Kedua, waktu, ya, berarti ini harus tepat waktu dan cepat. Waktu adalah hak masyarakat. Karakteristik ini menuntut penyelesaian sesuai janji. Jadi tepatan waktu ini adalah janji, ya, untuk masyarakat. Nah, keluhan yang sering muncul adalah sudah 1 minggu, contohnya sudah 1 minggu belum selesai juga atau antriannya lama sekali. Nah, ketiga, biaya. Biaya ini harus terjangkau dan jelas, ya. Tidak ada biaya tersembunyi. Jika ada pungutan liar atau biaya tidak wajar, keluhan akan muncul dan merusak kepercayaan publik. Keempat adalah kesetaraan dan tidak diskriminatif. Nah, semua warga berhak dilayani tanpa memandang status, ya, semua sama rata, tidak ada yang istimewa untuk golongan tertentu. Nah, kelima adalah akuntabilitas dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, petugas dan instansi harus bertanggung jawab atas kesalahan. Jika terjadi kesalahan lalu ditutup atau disalahgunakan atau pada sistem yang ada, nah, maka keluhan akan berlanjut menjadi ketidakpercayaan yang lebih besar, ya. Yang keenam, mudah diakses dan ramah. Nah, ini karakteristik ini yang diakses ini layanan modern, ya. Kemudian layanan harus mudah diakses atau dijangkau, termasuk bagi lansia, ya, dan difabel, sikapnya bertugas, ya. Terus sikapnya petugas itu harus ramah, tidak ketus atau acuh, tak acuh menjadi penyebab utama keluhan bersifat emosional. Jadi ketika ada keluhan itu artinya ada satu atau lebih karakteristik layanan yang belum terpenuhi. Tugas kita sebagai penyedia layanan adalah menanggapi dengan benar, bukan menolaknya. Dengan menanggapi keluhan secara profesional, kita sebenarnya sedang memperbaiki kualitas layanan dan memenuhi standar karakteristik. Pelayanan publik yang ideal ini adalah langkah menuju pelayanan prima yang sesungguhnya. Sebagai kesimpulan,
Keluhan masyarakat adalah cermin yang mencerminkan apakah pelayanan publik kita sudah memiliki karakteristik yang seharusnya. Semakin sedikit keluhan dan semakin banyak penanganannya, semakin berkualitas layanan yang kita akan berikan. Demikian materi kita pada hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa diterapkan dalam pembelajaran maupun kehidupan nyata. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih dan selamat belajar.